keluarga Kristiani yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada renungan siaran Nekol GPIB di hari ini, saya Pendeta Johannes Nikolaus Solo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Samarinda, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati sebagai rumah tangga Kristiani. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh dengan kasih dan cinta, biarlah kembali Engkau berbicara kepada kami di malam hari ini, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, karena Tuhan sangat mengasihi kami, dan Roh Kudus yang membimbing kami dalam renungan di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Keluarga Kristiani yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab di hari Jumat 4 September 2020, renungan malam saat ini diambil dari Kitab Kidung Agung pasal 6 ayat 12 sampai pasal 7 ayat yang pertama. Berkata seperti ini. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah, ya gadis sulam. Kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu? Seperti melihat tari-tarian perang. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu. Putri yang berwatak luhur, lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Keluarga Kristiani yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bacaan ini diberi tema melangkah dengan hati. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, mengapa gadis sulam ini tampak sedemikian sangat menarik, sehingga banyak orang yang rindu untuk melihat gadis sulam ini? Dan mengapa Raja Salomo sangat terpikat, terpesona dengan gadis sulam ini? Dan mengapa kekasih dari gadis sulam ini, yang hanya seorang gembala, memuji, terpesona dengan gadis sulam ini? Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bacaan ini ungkapkan bagaimana kerinduan banyak orang, dan juga bagaimana Salomo sangat terpikat dengan gadis sulam, dan kekasihnya pun memuji terus akan bagaimana pesona gadis sulam ini. Kita dapat bertanya, apakah tidak ada gadis lain di istana Salomo yang memiliki kecantikan seperti gadis sulam ini? Bukankah ada ribuan, ratusan gadis di sekitar kalangan istana Salomo yang mungkin lebih baik dari gadis sulam ini? Apa yang membedakan antara gadis sulam itu dengan perempuan-perempuan yang lain di kalangan istana Raja Salomo? Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, jawaban itu ada pada pasal 7 ayat yang pertama, berkata, betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Inilah
yang menjadi dasar, menjadi sebuah perhatian dari orang banyak, dari Salomo, bahkan juga kekasih gadis sulam itu, sampai kekasihnya memuji bagaimana penampilan dari lahiriah gadis sulam ini, bagaimana kekasihnya memuji penampilan tubuh gadis sulam, memuji wajah yang cantik dari gadis sulam, memuji penampilan lahiriah dari gadis sulam itu. Alasannya adalah dia putri yang berwatak luhur. Pasal 7 ayat yang pertama. Perempuan ini, gadis sulam ini, mempunyai watak yang luhur. Sikap, kepribadian, kematangan dapat disebut sebagai wanita yang terhormat. Walaupun dia bekerja keras di kebun, di luar istana, kulitnya terbakar oleh matahari, tetapi karakter pribadi individu dari gadis sulam ini sangat luar biasa, sangat mempesona, sangat mengagumkan karena berwatak luhur. Gadis sulam ini punya pribadi yang luar biasa, yang mempesona, mengagumkan, tidak sama dengan gadis-gadis yang lain. Seperti apa keluhuran itu? Kita lihat pasal 6 ayat yang ketiga berkata, Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Gadis sulam memilih setia dengan kekasihnya, walaupun hanya seorang gembala. Gadis sulam tidak silau dengan kemewahan istana Raja Salomo. Dia tetap setia kepada kekasihnya, walaupun hanya seorang penggembala. Itulah dikatakan oleh kekasihnya, putri yang berwatak luhur. Putri perempuan yang punya pribadi yang mempesona, cantik di dalam dan nampak keluar. Inilah yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya kepada seorang perempuan, tetapi juga seorang laki-laki sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, sebagai rumah tangga Kristen. Marilah mempunyai watak yang luhur, pribadi yang mempesona, berangkat dari hati yang punya pribadi yang baik, dengan hal setia kepada kekasihnya. Mari kita setia dengan Tuhan, setia dengan keluarga kita, setia dengan pasangan kita. Itulah pribadi yang luhur. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu bagi kami. Engkau Allah yang setia. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami. Mampukan kami belajar juga untuk setia. Setia dengan keluarga, setia dengan Tuhan, dan kami bekerja dengan maksimal sebaik-baiknya sebagai keluarga dan sebagai gereja, khususnya GPIB, jemaat-jemaat di pos Pelkes. Tuhan berkati mereka, berkati jemaat kami di sana dengan majelis semangat untuk tetap setia dengan Tuhan, setia dengan kepala gereja di tengah tantangan dan godaan dalam hidup ini, agar jemaat Tuhan di pos Pelkes dapat terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kasih Tuhan. Semua pelayan Tuhan belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, berangkat dari hati, melangkah dari hati yang bersih, hati yang setia kepada Tuhan, hati setia kepada keluarga, dan setia untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan.
Engkau memberkati semua jemaat GPIB dan mahasiswa GPIB, agar GPIB senantiasa boleh menjadi berkat di mana gereja ini Engkau hadirkan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai bangsa ini di tengah tantangan pergumulan pandemi. Semua ada waktu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang setia, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Rumah tangga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, marilah mempunyai hati yang bersih, hati yang cantik untuk mengasihi Tuhan dan juga sesama. Selamat malam, Tuhan memberkati.